Selamat pagi teman-teman, tanggal 27 Januari 2026, hari Selasa ya teman-teman. Kita akan mengupas sejarah tentang Gunung Jati dan Gunung Sembung seberangan teman-teman. Ayo mari kita udah nyampe di Gunung Jati, mari kita masuk. Pak, saya Beni dari Cirebon. Ketahui asal usul atau tentang sejarahnya Gunung Jati dan Gunung Sembung. Bapak silakan memperkenalkan diri, Pak. Ya, kebetulan kalau yang tempat saya kebetulan Nasiruddin selaku jeneng Astana Agung Gunung Sembung yang memang membawahi semua situs-situs yang ada di Desa Astana Gunung Jati. Kebetulan yang saya berdiri dengan Pak Ben ini adalah salah satu situs yang masyarakat lokal itu menamakannya dengan Bukit Semar. Sebenarnya bukan Bukit Semar tepatnya, tetapi adalah Bukit Samaran. Nah, di sini Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin itu pertama kali bertemu di Cirebon. Nah, ketika itu Sunan Gunung Jati masih menjadi seorang tabib pada saat itu tuh hijrah ke negeri Cina untuk belajar sesuatunya tentang ketatanegaraan juga, tentang administrasi negara juga. Karena Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai seorang administrator, bukan seorang wali saja, tetapi seorang pemimpin yang nanti besok-besoknya itu bergelar syarif, jadi seorang syarif yang memang menguasai sebuah kawasan atau sebuah wilayah yang disebut Padukuhan Cirebon. Nah, pertama kali Ongtin menyusul Sunan Gunung Jati itu bertemunya di bukit yang di belakang ini. Bukit yang di belakang ini dinamakan Bukit Samaran dari kata samar-samar. Nah, karena dulu pernah bertemu di negeri Cina. Nah, dan Ongtin menyusul ke tanah Jawa dan bertemunya itu di bukit ini. Jadi masyarakat menamakan dari kata samaran itu menjadi Bukit Semar karena lihat kontur daripada batunya yang besar-besar. Tetapi bahwa secara arkeologi ini itu merupakan sebuah benteng alam. Sebuah benteng alam nanti yang akan menyambung ke makam Syekh Datul Kafi. Karena yang sebelah kiri kita itu sebelahnya ada laut lepas yang di situ tuh sebagai jalur perdagangan ke Muara Jati. Makanya kita tidak heran kalau di Gunung Jati khususnya Desa Astana itu diapit oleh dua sungai. Ada Sungai Pekik dan Sodetan, Sungai Condong itu sebagai pintu gerbang menuju Astana Agung Gunung Sembung yang sekarang itu sebagai pesarian atau pemakaman komplek makam Sunan Gunung Jati dan famili baik Keraton Kanoman ataupun Keraton Kesepuhan. Nah, kebetulan kalau tempat yang di belakang ini itu dibangun oleh salah satu famili dari Keraton Kesepuhan. Beliau adalah Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat. Nah, sebagai bentuk aspirasinya, ya mungkin kita akan menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan situs yang ada di sini. Nah, sebagai situs kawasan perbukitan atau bebatuan yang dinamakan Bukit Samaran ini sebenarnya sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah, tetapi bahwa hak pengelolaannya itu ada di bawah Wengkon, baik Keraton Kanoman ataupun Keraton Kesepuhan. Jadi mulai dari pemeliharaannya, mulai dari situasi yang ada di sini itu ditunjuklah seorang juru kunci untuk memelihara tempat ini sehingga tetap masih kelihatan alami seperti yang kita lihat sekarang. Jadi dulu Ongtin itu pernah bertemu di sini dengan Sunan Gunung Jati dan tidak mau kembali ke negerinya. Dia bertekad dan masuk Islam. Ketika masuk Islam itu mandi di salah satu sumur peninggalan daripada Sunan Gunung Jati yang dinamakan Sumur Daigopati. Daigo itu berarti bukan tega untuk mati tapi niat. Dia mukim di tanah Cirebon, yang selanjutnya juga dia meninggal juga di tanah Cirebon dan dimakamkan
kalau menurut sejarah versi Cirebon itu ada di komplek makam Sunan Gunung Jati di kawasan Astana Gunung Sembung. Nah, jadi makamnya ada, terus sejarahnya juga kalau kita lihat dari fakta-fakta yang tertinggal ya juga memang ada. Nah, cuman secara kearkeologiannya ini yang jarang diungkap, lebih ke secara mistis ya. Mistis ataupun masyarakat ataupun mungkin perseorangan yang menerangkan segala sesuatunya itu tentang hal-hal yang sifatnya miring. Tapi bahwa di sini punya histori yang luar biasa sebagai salah satu kawasan benteng alam yang sekarang orang menamakan dengan Bukit Semar atau Bukit Samaran. Oh, Bukit Samaran. Tapi maaf Pak, saya mau nanya, semenjak saya berkunjung ke wilayah Gunung Jati sama Gunung Sembung ini, saya belum pernah ngedenger di sini ada tempat Bukit Samaran, istilah kasarnya Bukit Semar ya. Ini berarti ini udah lama ya, berarti dari awal juga sudah ada. Sudah ada. Di sini yang kita berdiri di sini itu dari dulu memang sudah ada. Cuman karena memang tidak tersentuh oleh pemerintah baik kabupaten ataupun pemerintah provinsi dalam hal ini, bahwa di sini punya histori perjalanan Ong Tin dengan Sunan Gunung Jati dan bertemu di sini. Nah, makanya banyak batu-batu besar. Kenapa di sini saya menyebutkan sebagai benteng alam, karena mirip sekali seperti yang ada di Kalimantan. Ada di Kalimantan bukit model seperti ini nih. Dan di sana itu dipergunakan sebagai benteng alam. Jadi seorang wali juga tidak serta-merta mengajarkan tentang ilmu agama pada saat itu, tapi wali pada zaman itu terkenal sebagai inisiator sebuah administrator ketatanegaraan. Nah, makanya di Cirebon itu berdiri sebuah kerajaan yang dulu dinamakan Caruban Nagari. Di situ Cirebon menguasai rempah-rempah, menguasai segala sesuatunya yang hubungannya itu dengan dagang. Luar biasa, swasembada. Cuman itu yang tidak terekspos oleh khalayak ramai. Lebih dikenal dengan seorang walinya, lebih dikenal dengan seorang sunannya. Iya, sunannya. Nah, menurut Tommy Pires ya, seorang Sunan Gunung Jati itu administrator sekali. Dia itu seorang yang memang pemerintahan sekali. Nah, itu yang jarang diungkap secara arkeologi. Berarti atau secara sama masyarakat luas juga mungkin belum pernah mengetahui ya Pak, di sini bahwa ada Bukit Samaran itu tuh kayaknya belum pernah dikunjungin gitu tuh. Beda dengan tempat Sedatul Kafi ataupun tempat yang lain kan banyak dikunjungin masyarakat luas. Betul. Gitu. Jadi kalau di sini itu sebagai karena memang di sini tidak ada makam, artinya arus wisatawan yang ke sini itu cenderung ke sisi-sisi paling ketemuan, paling ada kumpul-kumpul, tidak ada untuk acara berziarah. Oh, kalau di sini nih. Kalau ini di pagar begini, tempat apa di dalam ya Pak? Bisa dilihat Pak. Dideketin lagi. Juru kuncinya tidak ada. Oh, di sini itu semua. Iya. Ke kawasan secara ininya, kalau ini dibikin kawasan wisata yang memang harus terpisah dengan makam. Kalau makam itu cenderung kepada spiritualnya, berziarah kepada para wali, mendoakan. Kalau di sini lebih cenderung kepada semacam kayak edukasi lah. Oh, edukasi. Iya. Tempat air wudhu. Ini nggak ada, dulu nggak ada. Cuman dibikin sebagai pelengkap saja. Hanya untuk pelengkap. Ketika ada orang yang memang pengen menyepi di sini, kepengen munajat di sini atau istiqomah di sini, di tempat air. Berarti di sini juga bisa untuk tempat itikaf di sini. Betul. Menyepi di sini bisa. Ini untuk air wudhunya supaya kita bersih. Iya, lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya itu untuk air wudhu lah, tidak ada yang pakai.
Apa? Tegopati Oh, seharusnya. Segopati. Tegopati. Tegopati. Oh, tapi itu disebut Tegang. Itu kalau salah nulis aja orang yang ngasih. Oh, aslinya Tegopati. Tegopati. Oh, Jadi bukan tega Tegang. itu bukan berarti Tegopati itu bukan berarti tega akan mati, tapi itikat. Oh, itikat. Itikat Iya, tidak niat. mau tidak Iya. mau kembali ke negeri asalnya dan masuk Islam itu di sini. Di sini. Di sini Masuk disahadatin Islam. di sini, dimandikan di sini. Oh, Jadi salah dimandikan di satu sini. ini yang disebut salah satu sumur secara kearifan lokal itu salah satu sumur yang kategorinya masuk sumur 7. Oh, sumur 7 juga ini Sumur 7 Tegopati. juga. Jadi ada sumur Kanoman, ada sumur Kasepuhan, ada sumur Jati, ada sumur Kemuliaan, ada sumur Tegopati, ada sumur Kejayaan, ada sumur Jalatunda. Oh. Secara filosofi, kenapa wali itu mengajarkan mandi atau mengajarkan filosofi di balik sumur 7 itu? Jadi sumur Kanoman itu manusia itu mengakui bahwa dia itu terlahir dalam keadaan tidak dalam keadaan bayi, tidak mengerti apa-apa. Nah, setelah proses menjadi dewasa, menjadi kekanak-kanakan, menjadi sesuatu, dia itu menjelang dewasa, ada proses sepuh. Ada proses sepuh. Berarti manusia itu disuruh secara filosofinya disuruh untuk belajar, disuruh untuk mengenal segala sesuatunya. Makanya ada istilah sumur kesepuhan. Nah, setelah disepuh, orang itu atau bayi itu atau perseorangan itu akan mengenal jati dirinya sebagai manusia. Makanya ada istilah sumur jati. Ketika orang itu sudah mengenal jati dirinya, tidak akan mungkin manusia itu sengsara, karena sudah dibekali dengan kesepuhan, belajar, sudah tahu tentang mana yang benar, mana yang salah. Makanya diistilahkan itu dengan sumur kemuliaan yang ada di masjid. Jadi manusia itu melalui beberapa tahap ketika pengen kehidupan di dunianya itu sukses, baik sukses secara duniawi ataupun sukses secara bekal untuk di akhirat. Melalui sumur 7 itu kita bisa belajar filosofi adanya sumur 7, dari mulai nolnya, mulai proses belajarnya, mulai proses tahu jati dirinya, mulai dia itu menjadi seorang yang mulia. Dan ketika orang itu sudah mulia, disimbolkan itu dengan sumur kemuliaan tadi. Itu yang namanya orang mulia itu biasanya dibarengi dengan cukup sandang, pangan, papan. Dan diingatkan secara filosofinya itu digambarkan, disimbolkan dengan sumur Tegopati. Tegopati itu syariat agama. Puasa, zakat, sholat, semua anjuran-anjuran agama yang berbau-bau dengan kebaikan itu dianjurkan dengan Tegopati. Itu. Nah, ketika orang itu sudah melaksanakan Tegopati, sudah menjalankan syariat yang dianjurkan oleh agama, tentu hidupnya itu akan jaya. Ada sumur kejayaan. Ada sumur Nyambung, berarti itu tuh sumur 7 itu berarti nyambung semua, Pak. nyambung semua. Cuman mungkin sejarahnya ataupun pengetahuan tentang filosofi itu tidak nyampe kepada khalayak ramai yang berbondong-bondong mandi di sumur 7 dengan keniatan mungkin masing-masing. Tapi bahwa wali itu mengajarkan filosofi tentang sumur 7 itu ya seperti itu, mulai dari lahirnya, mulai dari proses dia itu menjadi sepuh, proses dia menjadi jati diri, proses dia mulia, proses dia menjalankan syariat agama dengan simbol sumur Tegopati, dan menjadi jaya karena kejayaan sumur. Nah, ketika sudah kita jaya, kita nggak usah promosi, kita nggak usah katakanlah beriklan, atau kita tidak usah menggembor-gemborkan. Nanti akan acun dengan sendiri, akan terkenal dengan sendiri, yaitu disimbolkan dengan Jalatunda. Jala itu maknanya agung. Terakhir Jalatunda, yang ketujuh itu Jalatunda. Jadi jala itu bukan berarti
tempat untuk alat untuk mencari ikan, tetapi Calla dalam harfiah Arab itu maknanya agung. Jadi ketika Selanjutnya di channel Travelog Nusantara, kita akan kuak sumur Jalatunda dan makan Syekh Zatul Kahfi.